Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam, semoga Allah memberkahi kita semua. Bapak Haji Abdullah Ali yang kami hormati, para guru kami, para asatidzah, Ustadz Arif, Masya Allah, dan para kiai yang hadir di sini, dan para semua jamaah saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Sungguh setiap tempat yang kita gunakan sebagai tempat duduk kita di sini, ya, semua nanti akan membela kita insya Allah di hari kiamat.
Karena pada hakikatnya manusia hidup itu sedang berusaha untuk meninggalkan jejak-jejak dalam hidupnya. Imma asarul khair wa imma asarul syarri. Jejak-jejak itu ada dua, jejak kebaikan atau jejak keburukan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami menghidupkan dan kami yang mematikan, dan kami catatkan untuk kalian dan kami hadirkan apa semua jejak-jejak yang kalian tinggalkan. Jadi jejak-jejak Bapak Ibu di sini, tempat-tempat duduk itulah nanti yang akan membela kita insyaallah di hari kiamat. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, tanpa kemudian memperpanjang karena kita waktunya singkat, ya. Sini juga ada guru kami, Masya Allah, Ustaz Arif. Semoga semua ujian yang beliau hadapi sekarang mengangkat derajat beliau dan menggugurkan dosa-dosa beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada seorang tokoh, bukan nabi, bukan rasul. Bahkan kalau dilihat fisik tidak bisa disebut beliau sebagai orang yang tampan menurut kita. Karena Imam Ibnu Katsir menyebutkan fisik beliau adalah seorang yang berkulit hitam, berambut keriting, khas Afrika. Artinya secara fisik mungkin mohon maaf kita tidak bisa katakan beliau ini orang yang tampan, itu ya. Tapi nama beliau begitu harum. Petua-petua beliau penuh dengan makna. Beliau kita kenal hari ini dengan nama Luqman Al-Hakim. Kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga karena bijaksana, nama Al-Hakim atau gelar Al-Hakim selalu nempel di belakangnya. Karena nama aslinya adalah Luqman. Tapi karena penuh dengan kebijaksanaan, namanya kemudian kita kenal dengan Luqman Al-Hakim. Ini menunjukkan bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk menjadi seorang yang mulia tidak harus menjadi seorang nabi. Untuk menjadi seorang yang mulia tidak harus berparas tampan dan cantik rupawan. Untuk menjadi seorang yang mulia tidak harus berharta kaya raya. Karena Luqman ada yang mengatakan beliau dahulunya adalah mantan budak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Luqman Al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Tapi ketenarannya luar biasa. Bahkan Allah jadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran dengan nama beliau, surat Luqman. Nah, di antara petuah nasihat Luqman Al-Hakim adalah apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau Az-Zuhud wa Raqaiq, ya, kitab Zuhud. Bagaimana Imam Ibnu Abi Dunya membawakan nasihat dari Luqman Al-Hakim untuk anaknya, yang semoga saja kemudian hari ini nasihat itu ya bermanfaat untuk kita, karena kita sedang memposisikan diri kita ini seperti anak-anaknya Luqman Al-Hakim, sedang berusaha mencari nasihat atau membutuhkan nasihat dari ayah kita. Jadi semua di sini kita posisikan diri kita sebagai putranya Luqman Al-Hakim. Kata beliau Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, innad dunya bahrun amiqun." Sesungguhnya dunia yang kita tinggali ini bahrun amiqun, seperti samudra yang dalam. Dunia yang kita tempati ini Bapak Ibu seperti lautan yang dalam. Bayangkan kita semua malam ini coba sedang membayangkan dunia ini seperti lautan. Kalau ya dunia seperti lautan, kira-kira apa yang akan kita bayangkan supaya kita selamat dari lautan ini? Dan lautannya bukan cetek ya, bukan dangkal ya, lautannya luas, dalam. Maka beliau kemudian melanjutkan nasihatnya, "Ghariqa fihi au fiha
unasun katsirun. Lautan yang dalam ini sudah banyak menenggelamkan manusia. Bayangkan, sudah banyak manusia yang tenggelam di dunia ini karena tertipu atau dia tidak punya bekal. Dia ingin selamat, menyeberang ke pulau impian, dan pulau impian itu kita analogikan, kiaskan seperti surga. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk merenung. Kita hari ini ada di sini dan kita harus menyeberangi lautan yang dalam untuk bisa sampai di ujung, karena di sana ada pulau tujuan kita, dan pulau itu adalah jannah, surga. Semua kan kita berharap sampai ke surga ya. Halo, pingin ke surga semuanya nih? Iya. Kalau enggak pingin ke surga, kenapa kita capek-capek berangkat jauh dari mana tadi? Trimulyo. Ya, jauh berapa kilo itu sampai ke sini. Maka masya Allah, setiap derap langkah kaki antum yang jauh tadi, maka derap langkah kaki itu mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Ya, tadi kan saya bacakan firman Allah di surat Yasin ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu ada sekelompok sahabat Bani Salimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Yasin. Salah satunya ini, Bani Salimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang minta izin supaya diizinkan untuk tinggal pindah ke dekat Masjid Nabawi. Karena Bani Salimah cukup jauh Bapak Ibu rumahnya ya. Sekarang Bani Salimah itu kalau kita ke sana ada masjid namanya Qiblatain, Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, dua kiblat, itu perkampungan Bani Salimah. Jaraknya sekitar 5 atau 6 km dari Masjid Nabawi. Antum bayangkan coba, kalau ada yang jarak 5 km dari masjid ini, kira-kira mau nggak sholat berjamaah di masjid ini? 5 kilo Pak. Yang jarak 50 meter saja belum tentu sholat berjamaah di sini, apalagi 5 kilo. Atau bisa bayangkan, itu dulu para sahabat tuh. Para sahabat 5 kilo pun masih berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Salimah ini minta izin, dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya, untuk bisa tinggal di dekat Masjid Nabawi. Harapannya cuma supaya bisa sholat bersama Rasulullah on time. Karena selama ini mungkin suka masbuk, dan masbuk bagi orang beriman itu aib. Ya, kalau antum masih bangga dengan masbuk, perlu dipertanyakan itu. Ya, yang penting sholat berjamaah Ustaz, masbuk jadilah. Ya, ini aib. Kenapa aib? Karena orang kalau ingin selamat, bebas dari vonis munafik, tidak boleh tertinggal masbuk 40 hari. Ini yang repot ini masalahnya. 40 hari tidak boleh masbuk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita balik lagi. Apa kata Nabi? Diyarukum ya Bani Salimah tuktabu asarukum. Tetaplah kalian ada di diyar, rumah-rumah kalian, kampung-kampung kalian. Karena sejauh perjalanan dari kampung kalian ke Masjid Nabawi, tuktabu asarukum. Jejak-jejak itu akan ditulis, dicatat nanti ya di hari kiamat. Semua jejak-jejak itu yang akan menolong antum dan kita semua di hari kiamat. Masya Allah. Jadi makin jauh jangan jadikan makin beban. Makin jauh berarti makin banyak yang akan membela kita nanti di hari kiamat. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut balik lagi ke tadi. Ke apa yang dipesankan. Coba bayangkan bahwa di seberang sana ada jannah, ada surga. Tapi kita ada di tepi lautan di sini. Jadi kita mau tidak mau harus menyeberang ke sana. Harus sampai ke surga itu. Pulau yang menjadi tujuan hidup kita semua. Pertanyaannya, masalahnya, sudah banyak yang coba menyeberang. Sudah sangat banyak yang coba menyeberang. Sampai hari ini jumlah penduduk dunia sekitar 7 miliar. Mereka juga sedang berusaha untuk nyeberang. Tapi dalam proses penyeberangan tadi, ghariqa fiha unasun katsirun.
Begitu banyak manusia yang tenggelam, mati berarti tidak selamat. Begitu banyak yang mati tenggelam, karena memang cobaannya luar biasa berat, godaannya luar biasa berat. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW sedang berada di rumah ibunda Ummu Salamah. Tiba-tiba malam itu ketika Nabi sedang tertidur, Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya seperti orang terkejut. Dan beliau kemudian tengah malam mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Biasanya kalau dapat musibah baru mengucapkan kalimat ini. Makanya ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Anda beristirja? Ada musibah apa?" Nabi SAW kemudian mengatakan, "Sungguh celaka. Malam ini pintu fitnah bagi umatku Allah buka. Pintu fitnah bagi umatku malam ini Allah buka." Begitu khawatirnya Rasulullah SAW kalau umatnya banyak yang tidak selamat dari fitnah ini. Karena khawatir kalau sudah masuk ke situ sulit lagi untuk keluar. Sampai Nabi kemudian menutup hadis beliau dengan ucapan, Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Rawahu Muslim. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat nanti. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi di akhirat nanti telanjang. Para ulama ahli hadis atau syurrahul hadis, para pensyarah hadis, ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan berapa banyak orang berpakaian di dunia telanjang di akhirat, maknanya dua. Makna yang pertama adalah arti hakiki. Hakiki artinya banyak orang yang berpakaian di dunia tapi nanti telanjang di akhirat untuk menunjukkan kehinaan dirinya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua majazi kinayah, kiasan. Dan makna ini yang sangat dekat juga dengan kebenaran. Artinya berapa banyak manusia di dunia hidupnya berkecukupan, bahkan mungkin kita katakan sangat mewah, kaya raya. Apa yang dia mau dia bisa dapatkan, apa yang dia cari dia bisa temukan, karena dia punya semua yang dimiliki oleh manusia, orang kaya. Tapi di akhirat dia ariyatun, telanjang alias miskin, tidak punya bekal sama sekali di akhirat. Allahu Akbar. Orang ini mungkin dia terhormat di dunia, sekali berbicara omongannya didengar, karena orang kan kalau ingin didengar omongannya berduit dulu Pak. Coba orang kalau berduit saja didengar orang, tapi kalau tidak berduit mau ngomong panjang lebar nggak didengar oleh orang. Ya, karena terhormat tidaknya seseorang di dunia itu banyak diukur lewat harta, lewat dunia. Tapi berapa banyak nanti orang berpakaian di dunia, artinya mapan hidupnya di dunia, kaya mungkin hidupnya di dunia, berkecukupan dia, ariyatun fil akhirah, telanjang di akhirat, miskin, tidak punya bekal. Tidak punya bekal. Makanya Masya Allah, antum duduk di sini, kita duduk di sini, Bapak Ibu sedang berusaha untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Ya, bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Kita kembali kepada apa yang dinasihatkan Luqman Al-Hakim. Kata beliau, karena ini dunia seperti lautan yang luas dan dalam, dan banyak manusia sudah tenggelam di dalamnya, maka untuk menyeberang yang pertama kita butuhkan adalah, halo, antum kalau mau nyeberang apa yang antum butuhkan? Perahu. Maka kata Luqman Al-Hakim, faltakun
safinatuka fihi taqwallahi azza wa jal. Maka anakku, wahai anakku, jadikanlah perahu penyeberanganmu supaya kamu tidak tenggelam di lautan dunia itu, ketakwaanmu kepada Allah azza wa jal. Modal pertama orang hidup itu rasa takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat para nabi, para rasul, wasiat orang-orang saleh, wasiat awalin wal akhirin, wasiatnya orang-orang terdahulu. Rasulullah kalau berwasiat kepada para sahabat, beliau selalu memulai wasiatnya dengan takwa. Hendaknya orang tua ketika berpesan kepada anak-anaknya, maka mulailah wasiat orang tua kepada anaknya dengan kata takwa, takwa. Karena takwa itu benteng, Bapak Ibu. Punya rasa takut kepada Allah itu benteng. Yusuf alaihi salam merantau jauh atau terbuang jauh dari negerinya Syam, Palestina, sampai ke Mesir. Tidak ada yang tahu di Mesir siapa Yusuf alaihissalam. Tidak ada yang kenal di Mesir dari keluarga mana Yusuf alaihissalam. Penduduk Mesir hanya tahu Yusuf seorang pemuda yang tampan rupawan, sampai para wanita di Mesir pun jatuh hati tertarik kepada ketampanan Yusuf, termasuk ibu angkatnya sendiri, Imra'atu Aziz, istrinya Aziz yang konon bernama Zulaikha. Antum tahu ketika Yusuf bersama Zulaikha berada dalam rumahnya, di dalam kamarnya, terkunci rapat, tergembok, tidak ada yang tahu kecuali hanya dia berdua. Maka Zulaikha menggodanya, sudahlah cantik, berhias pula. Maka kata Syekh Sa'di, jamal fauqal jamal, kecantikan makin cantik dihias lagi. Orang jelek saja Pak, kalau didandanin kelihatan cantik. Ini Zulaikha sudah cantik, didandani lagi makin cantik. Di depannya pemuda belasan tahun yang, mohon maaf ya, syahwatnya anak seumur itu belum bisa mengontrol syahwatnya, menggebu-gebu. Digodalah Yusuf alaihi salam oleh wanita yang cantik rumawan, digoda. Bayangkan Pak, kalau Yusuf adalah bapak-bapak antum, kira-kira dalam kamar berdua, tidak ada yang tahu, cantik, kaya raya, dan dia yang mau. Antum mau apa enggak? Ya, jangan posisikan kita seperti Yusuf, jangan. Kita ya kita, gimana? Di negeri terasing, gak ada yang kenal kita. Kalau di kampung sendiri mungkin kita masih malu, takut orang tua kita malu, aib nanti. Ini gak ada yang kenal sama kita. Tergoda enggak? Kemungkinan tergoda besar. Tapi lihat kata Yusuf alaihissalam, inni akhafullah falaula arra'ahu burhana rabbi, falaula arra'ahu burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya. Tanda kebesaran Tuhannya itu apa? Kata para ulama, sebagian ahli tafsir katakan Yusuf melihat ke dinding kamar Zulaikha. Di sana tertulis tiba-tiba saja dalam penglihatan Yusuf firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Ternyata tulisan itu atau lafaz itu yang dilihat oleh Yusuf dalam tembok dinding Zulaikha, dan tulisan itu sebenarnya tidak ada, tapi itu burhan, tanda Allah menampakkan Yusuf. Tulisan itu belum cukup membuat mantap Yusuf untuk bisa menahan godaan Zulaikha. Sampai kemudian nampaklah wajah ayahnya Yusuf yang sudah sekian tahun ditinggalkan, Nabi Yakub alaihissalam, yang selama ini Yakub selalu berpesan kepada Yusuf untuk bertakwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah, punya iman yang kuat dan sebagainya. Maka melihat wajah ayahnya itu,
tak tega Yusuf harus menodai wajah ayahnya yang terhormat, seorang nabi. Maka Yusuf kemudian tahan, tidak tergoda dengan fitnahnya seorang wanita bernama Zulaikha. Rasa takut kepada Allah itulah yang harusnya kita titipkan kepada anak-anak kita. Bekal hidup mereka, Pak, apalagi nih zaman ke depan ini, ya Allah ya Karim. Tidak ada bekal terbaik untuk anak-anak kita di zaman nanti ke depan. Kita tidak tahu zaman ke depan seperti apa, tapi kita yakin zaman ke depan pasti jauh lebih rusak daripada zaman ini. Oh, itu hadis Nabi, hadis dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Jadi zaman ke depan itu pasti lebih rusak, karena tidak ada datang suatu zaman kecuali zaman yang akan datang jauh lebih buruk daripada yang ditinggalkan. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruk manusia. Biarpun tidak semua zaman, ada saja tentang manusia yang baik ada, tapi zamannya lebih buruk daripada zaman kita. Itu pasti. Oh, manusia yang baik emang tidak ada, Ustaz? Ada manusia yang baik, tapi makin sedikit di zaman itu. Maka di zaman anak-anak kita nanti, saudaraku, orang-orang buruk, manusia-manusia jahat lebih banyak daripada di zaman kita. Sementara kita dituntut untuk melahirkan generasi-generasi yang baik, yang soleh. Kalau bekal tidak kita siapkan sebaik-baiknya, Allahu Akbar, maka anak-anak generasi-generasi kita belum tentu akan bisa menjadi syafaat untuk kita nantinya. Maka bekalkan mereka takwa, yang kemudian ketakwaan itu tergambar dari 4 hal. Ya, jadi kalau kita mau bekalkan generasi ke depan dengan ketakwaan, Bapak Ibu, takwa itu akan tergambar dari 4 hal. Maka cara mengukur apakah kita, anak-anak kita, keluarga kita sudah menjadi generasi yang bertakwa, ukur dari 4 hal ini. Pertama, al-khaufu bil jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suami yang bertakwa adalah suami yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang bertakwa, istri yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang bertakwa, anak yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hari ini, Bapak Ibu, baru bisa membawa anak kita juara olimpiade, baru bisa membawa anak kita juara di kelas, tapi belum bisa menanamkan rasa takut mereka kepada Allah, berarti kita masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu tuh, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kurang hari ini rasa takut. Saya selalu katakan orang pintar di negeri kita banyak, Pak. Banyak orang pintar, tapi yang punya rasa takut itu sedikit. Maka dana bansos yang untuk orang susah saja masih ditilep. Harusnya orang susah kita bantu. Bahkan kalau perlu harta yang kita miliki kita keluarkan untuk menolong orang yang susah. Tapi dasar kita tidak punya rasa takut kepada Allah, yang harusnya untuk orang kesusahan dan kesulitan, kepayahan pun masih kita tilep. Kenapa kita bahasakan dengan kita? Karena yang menilep pun masih satu negeri dengan kita. Itulah kita. Berarti kita kurang bernahi mungkar. Ya, nah saudaraku yang dimuliakan Allah, itu tadi tuh ukurannya tuh, harus punya rasa takutnya kepada Allah. Ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu ukurannya dekat dengan Al-Qur'an. Makanya saya biasanya kalau saya datang ke masjid ini, itu selalu terkesan setiap taklim akan selalu ada dihadirkan anak-anak yang menghafal Quran di sini. Biasanya begitu tuh. Yang ini nanti hafal 1 juz, yang ini hafal 2 juz, anak-anaknya. Bapak-bapaknya nggak usah ditanya, insya Allah bapak-bapaknya malah lebih kan gitu ya. Kalau anaknya saja hafal juz 30, berarti bapaknya hafal juz 31 kan itu. Itu di masjid ini, Pak. Jarang ada masjid-masjid yang lain begitu tuh, jarang, Pak. Jarang. Maka Masya Allah, ini bagian dari upaya untuk melahirkan generasi yang bertakwa. Karena generasi yang bertakwa itu cirinya selalu melekat, dekat kepada Al-Quran. Ini bukan saya yang katakan, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi.
Beliau mengukur takwa dari 4 item tadi. Dan beliau katakan baru 2 tadi ya. Rasa takutnya kepada Allah, yang kedua dekat kepada Al-Quran. Dekat kepada Al-Quran. Karena kalau kita lihat anak-anak kita sudah dekat pada Al-Quran, Masya Allah, itu kebahagiaan Pak, nikmat, tidak terbayar dengan apapun itu, tidak terbayar dengan apapun. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau kita belum sampai pada kesadaran melihat anak kita menghafal Quran itu sebagai nikmat, berarti ada yang salah dengan hati kita. Ada yang salah itu dengan hati kita. Nah, yang ketiga, ketakwaan itu kata Ali diukur dari al-qana'atu bil qalil, menerima apa yang Allah berikan. Qana'ah. Jadi orang yang bertakwa, manusia yang bertakwa, yang akan bisa mengantarkannya untuk sampai ke surga itu adalah manusia-manusia yang punya jiwa-jiwa qanaah. Dan qanaah itu amat akrab dengan rasa syukur, Bapak Ibu. Rasa syukur. Ya, dia selalu menerima apa yang Allah tetapkan pada hal-hal yang bersifat materi. Kalau tadi Al-Quran itu kan menghidupkan hati kita. Kalau materi tadi, ya materi tadi untuk jasmani kita nih. Maka orang yang bertakwa selalu mengucapkan Alhamdulillah, seberapapun dan sebesar apapun karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan tidak mengeluh dia Pak, dia tidak mengeluh. Ya. Nah makanya kalau kita masih suka mengeluh, mohon maaf, malu kita ini kalau mengaku sebagai orang yang bertakwa. Kalau kita masih mengeluh, maka orang yang qanaah itu selalu akan terdengar dari lisannya ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, kalau sudah mengucapkan Alhamdulillah, jangan ditambah, tapi yo cuman, nah, jangan. Itu namanya nggak qanaah itu, ya gitu ya. Heleh cuma semini, nah itu jangan, itu nggak qanaah itu. Karena orang yang qanaah nggak keluar kata-kata itu, Bapak Ibu. Kadang kita sudah mengucapkan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya kita kotori dengan kata-kata tadi. Wih, yang baru gajian, Mak, ya senyum terus, padahal wong gajian cuma semini. Nah, hati-hati, hati-hati kata-kata ini, ya, hati-hati. Khawatir kita tidak dikatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Qanaah tidak keluar kata-kata itu. Maka Bapak Ibu hindari ucapan eleh cuma semini, mung cuma semini, gur semini. Hati-hati. Kata-kata gur cuma semini, gur itu ya. Itu bahasa nggak tahu gur itu apa itu kan gitu ya. Ini kalimat yang merusak qanaah itu sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul abda, mencintai seorang hamba. Idza syariba syurbata, ketika dia minum, fayahmaduhu 'alaiha, dia ucapkan alhamdulillah. Wa idza akala aklata, kalau dia makan, fayahmaduhu 'alaiha, dia ucapkan alhamdulillah. Kalau dia dapat rezeki, dia ucapkan alhamdulillah. Ini jiwa-jiwa qanaah, indikator ketakwaan ada pada diri kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, coba tuh hiasi lisan kita dengan kalimat-kalimat ini. Yang terakhir, yang keempat, jiwa takwa itu, pribadi takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, diukur dari al-isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa sebagai kendaraannya untuk menuju akhirat, surga, dia selalu mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk sampai ke sana. Ya, persiapkan bekal sebaik-baiknya untuk sampai ke sana. Dia bisa saja persiapkan itu dengan amalnya. Dia bisa saja persiapkan itu dengan imannya. Dia bisa saja persiapkan itu dengan hartanya. Tapi intinya orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk akhirat, Bapak Ibu. Untuk akhirat. Dunia ini untuk kita nggak lebih nggak kurang. Sudah berapa yang Allah tetapkan dari dulu sampai hari ini sampai kita mati, nggak lebih nggak kurang. Tapi akhirat bisa lebih bisa kurang. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka orang yang cerdas
itu bukan orang yang berpikir saya besok mau makan apa, karena insya Allah rezeki Allah sudah jamin, tinggal kita ikhtiar saja. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan akhirat nanti saya mau seperti apa, karena desainnya ada di kita hari ini, persiapannya ada di kita hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan persiapan itu tidak cukup kalau nunggu pensiun, karena ada orang yang baru mau sadar kalau nunggu pensiun. Diajak ngaji bareng, Pak ada pengajian Pak, mana? Masjid Nurul Islam. Oh sana itu ya, pinggir jalan, iya. Yang masjidnya gede, 2 tingkat itu. Iya. Kapan? Besok malam Senin. Aduh, saya lagi banyak kerjaan. Iya. Nantilah kapan-kapan insya Allah. Dikiranya yang ikut pengajian ini orang-orang yang nggak punya kerjaan. Dikiranya. Padahal kan memang iya. Nah, kita juga punya pekerjaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita harus terus ngikuti kesibukan, manusia ini nggak ada istirahat, semuanya sibuk, semuanya sibuk. Bahkan orang nganggur pun sibuk, sibuk nganggur tadi itu. Ayo ikut pengajian, kapan? Malam Senin. Aduh benturan, wah ada jadwal nganggur saya. Loh coba, benturan dengan jadwal nganggur dia. Allahnya kirim, ya. Makanya ada Ustadz sedang mulazamah dengan Syekh. Harusnya pekan ini Ustadz ini harus menyetorkan hafalan matannya, matan kitab. Tapi dia minta izin ke Syekh, mohon maaf Syekh, saya punya kesibukan pekan ini sehingga saya belum bisa setoran hafalan matan. Ya, insyaallah selesai kesibukan saya baru setorkan. Apa kata Syekh? Anakku, kalau kamu selalu beralasan sibuk, sampai kapanpun kesibukan akan selalu datang padamu. Kalau kita beralasan nggak ngaji itu karena sibuk, sampai kapanpun sibuk itu akan terus datang. Setelah pensiun pun kesibukan akan selalu ada. Terus gimana caranya? Inna linnafsika 'alaika haqqan, untuk dirimu berikan haknya. Wali ahlika 'alaika haqqan, untuk keluargamu berikan haknya. Wali rabbika 'alaika haqqan, untuk Tuhanmu berikan haknya. Maka berikan masing-masing yang punya hak-haknya sendiri-sendiri, tanpa kemudian harus selalu beralasan saya sibuk. Nanti dia akan dicelakakan dengan kesibukannya. Jangan dikira semua orang punya alasan, Pak. Semua orang bisa membuat alasan. Tapi alasan itu diterima oleh Allah atau tidak, wallahu a'lam. Ka'ab bin Malik Allah turunkan ayatnya, wa ala salasatil ladzina khulifu. Ya, itu Ka'ab bin Malik itu. Enggak ikut perang perang apa? Di Ketabuk itu perang apa? Perang Khaybar. Nggak ikut perang Khaybar, Ketabuk. Perang Hunain ya. Nggak, perang Khaybar ya, saya lupa. Perang Khaybar. Ketabuk. Tabuk itu jaraknya jauh Bapak Ibu. 1,5 bulan perjalanan, pulang pergi 3 bulan. Musim panas. Nggak punya alasan Ka'ab untuk libur. Nggak punya alasan Ka'ab untuk tidak ikut perang. Kecuali orang munafik saja yang bikin alasan. Maka kata Ka'ab ketika Nabi pulang, alasanmu apa Ka'ab? Kata Ka'ab, saya nggak punya alasan ya Rasulullah. Karena kalaupun saya beralasan hari ini, engkau maafkan saya, Allah belum tentu menerima alasan saya. Coba, ini orang jujur Pak. Orang bertakwa begitu tuh. Kita kalau punya alasan di depan orang, belum tentu alasan itu bisa diterima oleh Allah. Ya, maka ya Allah ya Karim, semua orang bisa beralasan, tapi alasan itu belum tentu benar di mata Allah. Maka kalau kita tidak menyempatkan diri, kapan lagi kita punya kesempatan? Itu ya, jangan nanti sudah terlambat baru mau sadar, kayak Fir'aun, telat, ya, telat nanti. Fir'aun itu sadar Pak, tapi telat. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi Banu Israil, telat.
Bahkan nanti Imam Hambali dalam kitabnya Al-Musnad li Imam Ahmad membawakan riwayat Fir'aun itu sebenarnya mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi malaikat Jibril nggak rela kalau Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, nggak rela. Seumur-umur Fir'aun selalu menentang Allah, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan yang nggak pernah diakui iblis. Iblis saja nggak pernah ngaku begitu. Fir'aun ngaku, Pak. Seiblis-iblisnya iblis, dia nggak pernah ngaku Tuhan. Lah Fir'aun ngaku Tuhan. Maka kemudian nanti ketemu riwayatnya itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Faja'a Jibril yadussu fi fammihi turab makhafatan an yaqula la ilaha illallah. Jibril itu memantau Fir'aun, Pak. Lihat nih, antum hati-hati kalau sudah dipantau begini sama malaikat. Jibril itu memantau Fir'aun. Kenapa? Dilihat sampai akhir hayatnya. Ternyata ketika Fir'aun akan meninggal dunia, ini dibawakan dalam hadis Nabi ya, bukan ayat Quran, hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Ketika Fir'aun sudah hampir meninggal dunia, Jibril dalam pantauannya ketika mau tenggelam, Fir'aun itu ada gelagat mau mengucapkan la ilaha illallah. Saya tanya sama antum, kalau ada orang mau meninggal sempat mengucapkan la ilaha illallah, di mana tempatnya? Surga. Jibril nggak rela Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, masa masuk surga nantinya. Maka Jibril buru-buru ngambil pasir di Laut Merah, dimasukkan ke mulutnya Fir'aun. Nggak sempat mengucapkan, Pak. Iya, karena makhafatan an yaqula la ilaha illallah. Jibril nggak rela Fir'aun mengucapkan kalimat itu, dan terbukti sampai akhir mati Fir'aun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini jadi peringatan untuk kita. Kadang ada orang suka nunda-nunda, dan nanti terakhir sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Apa susahnya? Tidak semua orang dimudahkan mengucapkan kalimat itu. Bisa jadi malaikat ada yang tidak ridho dan ikhlas melihat kita. Kamu seumur hidup nggak pernah ngucapin itu, masa mau mati ngucapin itu? Ya malaikat nggak rela. Ya bisa jadi disumpal, entah pakai apa sumpalnya. Ya, tapi kalimat itu tidak terucap oleh lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Adz-Dzahabi kan mengisahkan dalam Al-Kabair, Pak, tentang seorang pemuda yang ditalqin tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Justru yang diucapkan adalah sekak mati dia. Gara-gara suka main badminton. Badminton atau Pak? Oh, catur. Berarti tahu semua antum ya? Oh ya, gitu ya. Gara-gara ngucap takwa itu yang 4 itu ya ukurannya ya. Baru kemudian Luqman Al-Hakim menasihati lagi yang kedua, kalau sudah punya kapal cukup atau belum? Halo, cukup belum? Kalau sudah punya kapal, antum harus nyeberangi lautan. Kapal sudah antum miliki, artinya takwa sudah ada dalam diri. Kira-kira kapal ini bisa cukup tidak mengantarkan antum sampai ke laut, ke pulau yang ada di depan sana? Cukup nggak? Butuh apa lagi? Butuh apa? Dayung. Butuh apa? Ada yang buat dayung, ada yang apa? Mesin, macam-macam. Maka Luqman Al-Hakim melanjutkan, wa hasuha al-imanu billahi ta'ala, dan bahan bakarnya adalah imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kapal, kalau nggak ada bahan bakar, kapalnya meneng di tempat di situ aja. Ya. Gimana akan mengantarkan kita sampai ke tempat tujuan kalau nggak ada bahan bakar? Maka bahan bakarnya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita termasuk yang mogok di tengah jalan. Ya, maka ada buku menarik itu, judulnya Macet di Padang Mahsyar. Macet di jalan saja udah ngerepotkan kita, Pak. Yang harusnya kita sampai ke sini, saya dari rumah harusnya sampai ke sini 45 menit, 44 menit menurut riwayat Google Map yang saya lihat tadi, 44 menit. Kalau macet di tengah jalan, 44 bisa jadi 3 jam, bahkan bisa jadi setengah hari. Antum bisa bayangkan, macet di dunia saja ngerepotkan kita, apalagi macet di padang mahsyar.
dan di padang mahsyar untuk sampai ke surga, itu masih jauh perjalanannya, Pak. Antum macet di tengah jalan, kalau hanya karena alasannya bahan bakarnya habis, antum bisa telepon keluarga, minta tolong kirimkan bensin atau Pertamax. Betul? Tapi kalau antum macet di padang mahsyar, mau telepon siapa? Antum telepon siapa? Istri antum. Apa ya dia ingat sama antum? Jangan-jangan istri antum, siapa ya? Anda siapa ya? Kayaknya pernah lihat. Ya kan gitu. Karena orang kalau sudah di akhirat, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Allah katakan, fa idza ja'atis shaqqah. Ini sudah titit sudah Isya sebenarnya. Saya tahu Pak Titit sudah Isya. Tapi tadi amanah dari pengurus tambah 10 menit. Ya. Apabila hari kiamat telah ditegakkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang kabur dari kawannya. Wa ummihi wa abihi. Anak lari, tak pedulikan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Suami tidak pedulikan istri, istri tidak pedulikan suami, orang tua tidak pedulikan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Coba antum buka tafsir Ibnu Katsir. Kalau ada kitab tafsir Ibnu Katsir, nanti antum buka di tafsir surat Abasa. Nanti Ibnu Katsir membawakan tafsir ayat ini dengan asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, nanti di hari kiamat nanti Pak, ada orang yang macet di padang mahsyar. Orang ini ternyata tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, masuk ke surga hanya karena kurang satu amal kebaikan. Kurang satu. Antum bisa bayangkan Pak, kurang satu. Ibarat ini nyalek, kurang satu suara, dia menang. Itu kan rasa sakitnya luar biasa tuh Pak. Masih mending kalah ratusan suara, ya Pak Ali ya kan? Itu. Kan dia pernah nyalek. Mending kalah kan begitu ya. Mending kalah suara telak itu kita terima. Tapi kalau kalahnya cuma tinggal kalah satu, itu nyakitin itu. Tanya Pak Kades yang nyalon kalah, selisihnya cuma satu, itu nyakitin banget itu. Dicari satu orang ini siapa? Kan begitu kan? Kan harusnya dia udah menang. Kurang satu saja. Nah Allah berkata kepada hamba ini di tafsir Ibnu Katsir, kamu kurang satu kebaikan untuk bisa dapat ampunanku dan surga. Coba kamu cari-cari. Kalau ada kebaikan yang kamu lakukan ternyata belum sempat kehitung di sini. Ya nggak ada, semua sudah dihitung. Kalau begitu coba kamu cari bantuan, kira-kira siapa orang yang bisa membantu kamu. Dibawakan tuh riwayatnya. Arabnya nggak usah saya baca, nanti kepanjangan. Kita udah mau tutup, selesai. Antum tahu Pak, orang ini siapa yang dia cari pertama kali? Antum, misalkan antum Pak Haji, antum kurang satu. Antum kira-kira mau cari siapa? Minta tolong satu pahala ini. Ke siapa dulu? Saya belum tentu selamat. Dan saya juga belum tentu kenal sama antum. Saya nanti bilang, antum siapa? Kan gitu. Jadi yang antum minta pasti akan dikasih. Siapa kira-kira? Iya, kira-kira. Yang sayang betul sama antum Pak. Di dunia ini yang sayang betul sama antum siapa kira-kira? Anak. Antum yakin anak antum bisa bantu? Ternyata betul, ini riwayat. Orang ini cari istrinya dulu. Istrinya dulu. Apa kata istrinya? Ni'mal ba'lu anta. Ni'mal ba'lu anta. Sebaik-baik suami adalah engkau, wahai suamiku. Orang yang sangat bertanggung jawab. Senang laki-laki ini dapat pujian dari istrinya. Terus tiba-tiba suami ini bilang di akhirat nanti, wahai istriku, saya kesini minta bantuan. Apa? Sungguh telah dihitung semua amalan-amalanku. Dan kata Allah, aku hanya kurang satu pahala kebaikan. Sudikah kau berikan satu saja pahala kebaikan yang kau lakukan seumur hidup untuk diberikan kepadamu, kepadaku suamiku, suamimu?
supaya aku bisa masuk ke surga. Kira-kira istrinya ngasih enggak? Apa kata istrinya? Ma aisara ma talabta, begitu mudahnya apa yang kau minta wahai suamiku. Walakinni akhafu mimma takhafu, akan tetapi saya juga takut dengan ketakutan yang kamu hadapi. Kalau satu kebaikan saya bagikan kepadamu dan kamu kemudian mendapatkan ampunan Allah masuk surga, terus saya amalannya dihitung, ternyata amalan saya kurang juga satu kebaikan, saya minta tolong ke siapa? Kamu sudah di surga belum tentu ingat sama istrimu. Coba Pak, logikanya nyambung. Itulah makna ayat wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kita macet hari ini, ada keluarga yang ngantarkan BBM, bensin, pertamax, solar, tapi macet di akhirat, belum tentu keluarga kita ingat dengan kita. Allahu Akbar, ya. Maka iman prioritas. Hari ini kita sedang upayakan iman itu tumbuh subur di hati kita. Salah satu cara untuk menumbuhkannya dengan begini. Maka kalau antum sudah hadir di sini, anak istri antum ajak. Jangan hanya diri kita sendiri yang memupuk iman, yang menyehatkan iman, tapi anak istri kita di rumah imannya layu. Jangan sampai begitu, ya. Antum dapat ilmu, anak istri antum harus datang hadir di sini. Katakan kepada istri antum seperti Rasulullah berkata kepada anak dan keluarganya, ya Aisyah, ankidhi nafsaki minan nar, ya Fatimah, ankidhi nafsaki minan nar. Artinya, Aisyah, selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Fatimah, selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Padahal surga kuncinya yang megang Nabi. Ya, tapi Nabi tetap perintahkan Aisyah sama Fatimah untuk beramal. Kalau kita akan bilang begini, dah, nak, sayang, darling, mana? Beramal, ngaji, dah nggak perlu ngaji. Kunci surga ayah yang pegang ini masalahnya. Itu kalau kita, ya, untungnya bukan kita kan yang megang kunci surga, Pak. Karena kalau kita yang megang kunci surga, mohon maaf, asal sekelik masuk semua kan itu. Asal sekelik masuk semua. Tapi Rasul tidak begitu. Nabi akan beramal, selamatkan, suka mengandalkan. Umi nggak sedekah, udah tadi ayahnya sedekah. Itu amalan ayah, amalan Umi sendiri. Umi nggak ikut ngaji, udahlah yang penting ayah ikut taklim, sudah selesai. Belum tentu suaminya ingat istri nanti di hari kiamat. Baik, terakhir. Kalau sudah punya kapal, kalau sudah punya bahan bakar, kira-kira sampai nggak ke tempat tujuan? Ayo, sampai nggak Pak? Bapak punya bahan bakar, Bapak punya kendaraan, nyampe nggak ke tempat tujuan kira-kira? Hah? Kira-kira antum punya motornya terisi bensin full, mau berangkat ke tempat tujuan, nyampe nggak kira-kira? Nyampe. Supaya cepet nyampenya gimana? Hah? Lihat GPS. Kalau nggak tanya, masalahnya surga kan belum pernah kita datangi. Betul? Kita nggak tahu. Kita diperintahkan untuk menuju tempat yang kita belum pernah datangi. Butuh apa di sana? GPS. Dulu kompas. Maka kata Luqman Al-Hakim, wa syar'uha at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla la'allaka tanju. Jadikan kompas perjalananmu adalah tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya kendaraan takwa, kita sudah punya bahan bakar iman, semua upaya untuk menghidupkan iman lakukan, Pak. Sholat, ini iman. Berwudu, ini iman. Tidak ada orang yang cinta sholat dan berwudu kecuali orang yang beriman. Masjid, iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Karena yang dekat dengan masjid pasti orang beriman. Kalau orang tak beriman, kepanasan dia di masjid, Pak. Nggak betah dia di masjid, Pak.
Ya, ini iman, indikator iman semua ini. Maka kalau sudah begitu alhamdulillah. Terus apa yang diharap? Tawakal. Tawakal ini jurus terakhir. Apa tawakal itu? Husnudzon, baik sangka kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Ini hadis saya kumpulkan semua riwayat tentang wafatnya Nabi Muhammad dari 1 bulan terakhir. Dari 1 bulan terakhir. Nabi ucapkan ini di hari Sabtu. Nabi wafat hari Senin. Hari Sabtu Nabi bersabda ini. Ini termasuk sabda hadis Nabi yang terakhir beliau sabdakan. Apa yang disabdakan Nabi sebelum wafat? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah. Itu tawakal. Ya Allah, saya sudah lakukan ini. Saya sudah kerjakan ini. Saya sudah beribadah begini. Saya sudah belajar ngaji begini. Saya sudah datangi masjid-masjidmu sebanyak ini. Selanjutnya kupasrahkan semua kepadamu. Mana yang kau terima, alhamdulillah. Karena kita hari ini sampai detik ini, bahkan mau sholat isya nanti Pak, kita tidak pernah tahu sholat mana yang diterima oleh Allah. Ada yang tahu? Tidak ada. Antum, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa puluh tahun sholat? Sudah berapa puluh kali puasa Ramadan? Sudah berapa kali berangkat umroh? Sudah berapa banyak rupiah yang kita sedekahkan? Tahu tidak mana ibadah yang diterima oleh Allah? Tidak tahu. Sholat kita tidak tahu kapan diterima oleh Allah. Bahkan maghrib tadi pun kita tidak tahu diterima Allah atau tidak. Puasa kita berpuluh-puluh kali, kita tidak tahu apakah puasa itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka tawakallah jalan terakhir. Setelah itu baik sangka kepada Allah. Ya Allah, ini sebisa dan sekuat sebaik mungkin yang aku bisa lakukan. Ibadahku ini semoga kau terima. Maka di antara doa Nabi setiap hari dan yang Nabi tidak pernah tinggalkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Nabi saja masih minta amalnya supaya diterima oleh Allah. Ini husnudzon. Semoga Allah menerima ibadah kita hari ini, malam ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah 10 menit saya tambahkan. Semoga manfaat. Pulang ke rumah bawa nanti kapal. Minyaknya jangan lupa. Ya, kompasnya juga jangan lupa. Kalau nggak pakai kompas, nyampe sih, tapi kita muter-muter dulu. Kadang kesesat di jalan, ya, kesesat di jalan. Kalau kesesatnya baru 1 gang, masih bisa kembali cepat. Tapi kalau kesesatnya sudah terlalu jauh, mau baliknya lagi kadang susah. Taubatnya harus banyak, ya. Maka GPS perlu. Tawakal dan husnudzon tadi. Semoga kita dikumpulkan di rumah Allah pun akan dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Bapak Ibu sekalian, nasihat yang sangat baik. Mudah-mudahan kita amalkan, persiapkan menyambut kematian kita, menyambut kematian kita dengan bekal perkenalan kita. Dari sudah ditambah ilmu oleh Ustaz kita, oleh guru kita, Ustaz Abdullah Rafi Hamdan. Maka perbaiki keimanan dan amalia kita. Nanti malam bisa tahajud besok, besok Senin bisa puasa. Begitu puasa berbuka meninggal. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman saya Pak mau azan meninggal. Enggak. Nah, saya cita-cita bisa nanti meninggal. Nah, mudah-mudahan kita semua apa yang disampaikan oleh Ustaz Rafi Hamdan kita amalkan. Dan terakhir